Hai, Hafid. Ini adalah Apple Watch sejutaan yang worth it ya sesuai judul. Tapi kenapa worth it? Nah, di video ini menurut saya Apple Watch itu jauh lebih menarik dari hanya sekadar fashion statement. Pertama, sebelum ngebahas Apple Watch-nya, baik itu yang ini yang sejutaan atau yang lebih mahal, bertanya dulu ke diri sendiri, mau dipakai apa si Apple Watch ini? Ya nggak salah juga kalau misalkan cuma dipakai untuk perhiasan, untuk fashion statement, untuk ya gaya-gayaan, itu nggak salah. Tapi kayaknya potensi Apple Watch itu lebih daripada itu. Masuk ke desain. Ini adalah Apple Watch Series 1. Apple Watch Series 1 nanti di akhir video akan dijelaskan ini tuh banyak disamain dengan Series 0. Ada yang namanya Series 0. Oke? Ini adalah desain yang 42 mm, jadi ada 38, ada 42 mm, yang 42 lebih cocok di tangan yang besar, tangan cowok. Ini harganya di bawah 2 juta, sekitar 1718 lah. Dan untuk fitur basic ya, untuk fitur yang menjadikan Apple Watch sebagai Apple Watch yang berbeda dengan smartwatch lain, ini masih worth it banget. Dan ya memang rentan lecet, tapi ini desainnya cukup ringan. Layarnya ini nggak sapphire. Kalau kalian butuh, masukin lagi, pakein lagi tempered glass. Tapi ini namanya Ion X. Jadi dia itu ada scratch resistance-nya, tapi nggak sekuat sapphire. Nah, fitur si waterproof-nya itu memang secara teknis munculnya di Series 2. Itu kan dia bisa sampai dibawa berenang, ada punya ventilasi untuk airnya. Tapi ini juga sebenarnya udah masuk water resistant. Jadi dipakai untuk hujan, untuk basah-basah, dipakai untuk hujan, dipakai untuk basah-basah sedikit, ini masih bisa. Dan tentu yang menjadikan Apple Watch sebagai Apple Watch utamanya adalah bands-nya, adalah ininya, strap-nya. Perlu diketahui, jadi strap untuk series 1, 2, 3, 4, dan seterusnya itu sebenarnya sama. Jadi kalian bisa pakai strap Apple Watch desain baru ke Apple Watch yang tua dan sejutaan ini. Desainnya ya gampang dilepas pasang, dan ini kombinasinya hampir tak terbatas. Ada desain yang chain, ada desain yang karet untuk sport seperti ini, ada desain yang konvensional, leather, sport loop, dan lain-lain, banyak banget. Dan kalau kalian nggak apa-apa menggunakan yang KW, sebenarnya alternatif strapnya itu murah-murah, di bawah 100.000. Kalau kalian oke ya. Yang pertama ya mungkin gengsi, yang kedua memang ada perbedaan kualitas untuk strap yang KW. Contohnya ini atasnya udah, ini yang KW-nya putihnya udah sobek seperti ini ya. Fitur pertama yang menarik dan trademark di Apple Watch ini adalah dia punya Taptic Engine. Nah, Taptic Engine ini di iPhone juga ada, di MacBook juga ada. Ini tuh sistem getar yang berbeda dengan sistem getar pada umumnya. Jadi dimulai dari iPhone 6s, si sistem getarnya itu kayak gimana ya rasanya? Kayak si tangan kita tuh kayak diketuk gini. Jadi bukan kayak kayak analog stick PS ya, bukan. Jadi nah, itu adalah sistem getar yang sangat satisfying dan bikin si Apple Watch ini jadi alat notifikasi yang lebih soft datangnya daripada notifikasi di iPhone. Ya utamanya itu getarnya dan notification. Jadi kalau ada yang nge-WA atau yang lain, ini muncul di sini tanpa muncul di iPhone. Oke, jadi kalau misalkan ada WhatsApp, dia muncul di sini, tapi nggak akan getar di iPhone. Jadi nggak bakal dua-duanya getar. Dan begitu pula sebaliknya, kalau misalkan si iPhone-nya kita lagi pakai dan lagi layarnya nyala, dia ada notifikasi, di sini nggak getar. Jadi nggak bakal ada getar ganda lah. Seperti itu. Yang kedua adalah kontrolnya. Ini ada tombol untuk app switcher. Dan ini ada tombol digital crown. Digital crown ini adaptasi dari sistem crown di jam tangan konvensional, di jam tangan klasik. Ini membuat kontrolnya sangat mudah dan sangat khas Apple banget. Terutama ini kan layarnya kecil, ini walaupun 42 mm, ini termasuknya kecil. Jadi untuk kayak nge-scroll notifikasi, atau nge-scroll foto, atau nge-scroll menu, ini berguna banget sih digital crown ini. Yang ketiga adalah Scribble. Tak bisa dipungkiri, di Indonesia itu Google Assistant lebih superior daripada Siri. Tapi alternatifnya untuk membalas menggunakan Apple Watch ini, misalkan ada WhatsApp, itu menggunakan Scribble. Dan jangan salah, si Scribble ini tuh sangat berguna banget dan bisa ngedeteksi tulisan tangan saya yang kayak tulisan dokter. Ini bisa. Aing juga ngomongnya juga ngapsa tuh sih. What? Dan walaupun cepat, itu dia masih bisa ngejar kayak spasi, kayak tanda tanya, tanda seru, titik koma, dia bisa ngebedain. Terus ada Breathe. Nah, Breathe ini
muncul sebagai software update, ini sebenarnya simple sih, kayak nyuruh kita untuk nafas. Kalau lagi misalkan lagi panik, lagi stres, ini ada aplikasinya namanya Breathe. Ini dia nyuruh nafas dengan animasi yang menurut saya ini sangat satisfying banget. Jadi bulat, ngembang gitu. Betul, belum. Nah, ketika narik, dia itu ngegetarnya. Nah, dan di akhirnya dia itu ngedetek heart rate kita untuk ngelihat perbandingannya. Jadi sebelum napas sama sesudah napas, dan memang mana nge-review yang editnya can ngasahan kumaha breathe na. Oke. Nah, breathe. Yeah. Kan sudah merasakan breathe dari nah, oke. Be still and bring your attention to your breath. Ya, sesuai kan menggembung ya kan? Oke. Rasakan enak. Salah satu alternatif untuk ya bikin kita nggak ngambek-ngambek amat. Selanjutnya ada photos. Bukan artinya semua foto di galeri di kamera roll iPhone itu muncul di sini, nggak mungkin kalau gitu. Tapi si Apple Watch ini otomatis ngesinkronisasi foto-foto yang ada di folder favorite. Nah, jadi kalau misalkan kita punya foto-foto kesayangan soal misalkan jadwal kuliah, foto ayang, foto yang tong seri, foto sendiri, atau foto apapun, ini dia otomatis muncul di sini. Dan tuh kan, jadi asalnya kecil, bisa digedein pakai digital crown, ini. Nah, ini menurut saya berguna banget ketika lagi ujian, terus dosennya nggak tahu. Ini guna sih. Kayak kalau ngelihat quick note atau misalkan yang penting-penting yang dimasukin ke galeri, ini nggak usah di kayak airdrop atau lain, ini otomatis ngesinkronisasi. Karena Apple Watch ini ya punya storage bawaannya, remote. Ini fitur yang cukup sederhana, yaitu kita bisa ngelihat point of view dari kamera iPhone kita. Jadi kalau misalkan kalian minta fotoin ke temen dan temennya nggak jago moto, kalian bisa ngarahin dari sini sebagai viewfindernya. Di sini bisa ada timer, bisa langsung difoto, bisa zoom. Tapi sayangnya sampai sekarang nggak ada pengaturan untuk video. Jadi kalau bisa untuk video ini bisa keren kayak gini. Keren. Nggak bisa, tapi ini cukup membantu lah. Dan si experience-nya itu bener-bener seamless, nggak kayak pakai aplikasi tambahan dan langsung masuk, langsung tampil. Banyak ya, dan itu nggak semuanya. Ada kayak fitur walkie-talkie, ada fitur olahraga yang sebenarnya saya jarang gunakan. Dan ya pokoknya ini balik lagi ke statement awal bahwa Apple Watch itu jauh lebih menarik dan berpotensi daripada cuma sekadar gaya-gayaan atau fashion statement. Yang selanjutnya ada heart rate. Ini ya fitur standar untuk ngedetek heart rate kita. Memang kalau sekarang sih smartwatch, smart band yang lebih murah juga udah ada kan, tapi ini salah satu yang pertama. Dan udah saya cross check sendiri, ini BPM-nya cukup lah untuk standar sehari-hari ngemonitor kita heart rate kita tinggi atau rendah, atau kita lagi diem kok detak jantungnya tinggi dan lain-lain. Apple Music. Jadi si library Apple Music, kalau kalian langganan Apple Music, ini otomatis kesinkronisasi juga di sini dan bisa nempel di Apple Watch. Hanya saja walaupun ini ada speakernya, Apple Watch nggak bisa ngeplay musik di sini. Artinya kalau kita misalkan lari bawa Apple Watch doang ngeplay musik, si Apple Watch ini harus connect dulu ke headset Bluetooth. Jadi nggak bisa dengerin kayak gini, nggak bisa. Oke. Dan itu menurut saya pertimbangannya adalah ya biar nggak ngerusak speakernya secara cepat. Ya ngapain juga kan dengerin dari sini kan. Fitur-fitur kecil ya kayak watch face-nya ini banyak banget. Walaupun Apple Watch yang baru lebih bagus, layarnya lebih kecil, tapi ini lumayan kayak watch face Fire ini, terus yang ubur-ubur ini lucu lah, lumayan lah untuk harga 2 juta ke bawah. Terus fitur-fitur lain kayak bisa jadi center, ini jadi center terang loh. Tapi terlepas dari fitur-fitur itu, ada awasnya, ada disclaimer-nya. Yang pertama, Apple Watch itu adalah pelengkap. Balik lagi ke strategi Apple, di mana Apple itu senang banget bikin kita terjebak di ekosistem Apple dengan memanjakan kita melalui fitur-fitur yang membuat perangkat antar Apple berinterkoneksi, kayak AirDrop, atau personal hotspot, atau ini bisa dengan seamless-nya dengan fitur-fitur tadi yang saya sebutkan. Ini tuh pelengkap, jadi bukan pengganti iPhone ya. Bukan pengganti iPhone, tapi ini tuh pelengkap. Jadi utamanya kalian harus punya iPhone dulu. Kalau kalian lihat di misalkan di e-commerce kayak Tokopedia atau Shopee, itu ada yang jual Apple Watch Series 1 ya 1 jutaan.
Tapi awas salah pilih itu series 0. Jadi ada Apple Watch series 0 yaitu the first generation. Terus ada Apple Watch series 2. Nah, rilis berbarengan dengan itu Apple Watch series 1 yaitu yang ini. Cara yang membedakannya adalah di belakangnya dilihat harus ada tulisan series 1. Kalau yang series 0 itu nggak ada tulisan ini. Kenapa ini? Harus diperhatikan karena yang series 0 itu hardware-nya jauh lebih lemot daripada yang ini. Itu adalah Apple Watch series 1 sejutaan, worth it, worth it. Untuk yang baru mengenal Apple ya, sebagaimana kita yang membeli iPhone nggak usah selalu beli yang baru kan, bisa juga beli yang lamanya. Dan ini tuh kalau dari jauh sih nggak terlalu kelihatan kayak Apple Watch yang jadul-jadul amat. Ini Apple Watch tetap Apple Watch, walaupun ya layarnya masih kotak. Itu dia, like kalau suka, dislike kalau nggak suka, dan sampai jumpa di momen selanjutnya. Dadah. Keras suaranya.